Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriana Laila Santi dari kelas Ekonomi Syariah 1 ingin menjelaskan mengenai inflasi makroekonomi Islam. Nah, di sini saya akan membagi pembahasan ini menjadi 3 subpembahasan. Yang pertama, inflasi dalam makroekonomi, 2, pengendalian inflasi, yang ketiga, dampak dari inflasi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang inflasi dalam makroekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, inflasi disebut juga dengan goror atau riba, atau bisa diartikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi ekonomi yang kemudian memunculkan sejumlah prinsip fundamental yang membimbing pendekatan ekonomi dalam kerangka Islam. Nah, dalam konteks inflasi, peran larangan riba juga menjadi sangat signifikan dalam ekonomi Islam. Karena inflasi seringkali dianggap sebagai salah satu konsekuensi negatif dari sistem perbankan konvensional yang mengizinkan riba. Padahal di dalam ekonomi Islam, riba itu dilarang keras, dan sistem keuangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, bukan dari pemungutan biaya. Yang kedua, ada pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi adalah dua lembaga yang berbeda harus saling berkoordinasi tanpa konflik, dengan keduanya harus berusaha saling mengimbangi kebijakan yang diterapkan. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, di sini saya membagi menjadi dua kebijakan. Yang pertama, kebijakan konvensional, yang kedua dari segi ekonomi Islam. Dari konvensional itu dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Sedangkan dari segi ekonomi Islam saya juga membagi menjadi dua, yaitu zakat dan sodako serta hukum pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari kebijakan moneter. Dalam ekonomi Islam, bank sentral harus memastikan bahwa sistem keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang dimaksud dengan sesuai dengan prinsip syariah yaitu mereka harus beroperasi dengan menghindari adanya riba, spekulasi berlebihan, dan juga praktik-praktik yang dianggap tidak etis atau tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Terus yang kedua ada kebijakan fiskal. Dalam ekonomi Islam, pengumpulan dan penggunaan data publik harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini termasuk juga bahwa kebijakan fiskal juga harus pandai mempromosikan keadilan sosial dan juga distribusi pendapatan yang merata dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah tentu saja. Yang ketiga ada zakat dan sodaqoh. Dalam ekonomi Islam, zakat dan sodaqoh memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi. Nah, di sini maksudnya pendistribusian dari zakat dan sodaqoh itu bisa mengurangi tekanan inflasi, yaitu dengan cara memberikan bantuan secara langsung kepada beberapa kelompok masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, yang keempat yaitu ada hukum pasar. Dalam ekonomi Islam, ada aturan-aturan yang mengatur perilaku pasar, termasuk larangan terhadap monopoli dan manipulasi harga. Nah, dalam ekonomi Islam, aturan-aturan tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mencegah dari terjadinya distorsi pasar yang dapat menyebabkan inflasi. Nah, yang terakhir yaitu dampak dari inflasi. Nah, di sini dampak dari inflasi itu ada 4. Yang pertama, inflasi mengacaukan fungsi uang. Yang kedua, inflasi dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, inflasi dapat mendorong peningkatan belanja. Dan yang keempat, inflasi dapat mendorong investasi yang tidak produktif. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama. Inflasi mengacaukan fungsi uang.
Maksudnya, nilai uang semakin hari akan semakin menurun seiring berjalannya waktu. Nah, ini dapat membuat orang enggan menyimpan uangnya dalam bentuk tunai, dan mereka lebih memilih menyimpannya pada bank yang menghasilkan sedikit bunga untuk mengimbangi inflasi pada tahun tersebut. Nah, yang kedua yaitu inflasi dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk menabung. Lah, ini terkait dengan konsep daya beli uang yang saya sebutkan sebelumnya. Ketika tingkat inflasi tinggi, maka daya beli akan menurun. Maksudnya, jumlah uang yang Anda simpan hari ini akan memiliki daya beli yang lebih rendah dibandingkan masa depan, karena harga barang dan jasa yang terus meningkat. Yang ketiga yaitu inflasi mendorong peningkatan belanja. Maksud belanja di sini yaitu belanja barang mewah. Kenapa saya menyebutkan barang mewah? Karena beberapa orang mungkin beranggapan bahwa barang mewah itu tidak terlalu perlu gitu. Tapi beberapa konsumen juga merasa bahwa mereka perlu menghabiskan uang lebih banyak untuk membeli suatu barang sebelum harga barang tersebut menjadi lebih tinggi. Akibatnya, para konsumen lebih memilih menghabiskan pendapatan yang mereka dapat untuk membeli barang-barang non-primer dan juga barang-barang mewah. Yang keempat yaitu inflasi mendorong investasi yang tidak produktif. Nah, ini terjadi karena orang dan juga perusahaan mencari cara untuk melindungi kekayaannya sendiri. Kenapa kok mereka melindungi kekayaannya sendiri? Karena mereka menghindari dari terkikisnya daya beli akibat inflasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.